Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah pengantar statistik di bawah bimbingan dosen Hifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah statistik di Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu pertemuan kelima kita akan membahas pengertian apa itu distribusi frekuensi. Pengertiannya, distribusi frekuensi adalah susunan data yang disusun menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Suatu distribusi frekuensi memiliki bagian-bagian di antaranya sebagai berikut. Jadi setelah data diurutkan dari kecil itu dibagi menjadi beberapa kelas. Misalkan jadi dalam buat tabel itu menuju kolom. Ada kelas 1, kelas 2. Masing-masing kelas itu ada kelas-kelas. Jadi mau dibagi biasanya ganjil 6, 7, 8, 9, biasanya 7, 9, genap pun boleh. Jadi itu adalah dibagi menjadi kelas dengan simbol K nanti. Biasanya itu bisa ditetapkan sendiri, Anda maunya yang ganjil silakan, menurut gimana praktisnya dan baiknya, atau bisa ditentukan dengan rumus Targes nanti akan kita bahas. Kemudian batas kelas, yaitu nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas atas merupakan batas semu dari masing-masing kelas. Misalkan ada data apa? Data nilai statistik. Misalkan dibuat kelas pertama antara 50 sampai 59. Kemudian kelas yang kedua 60 sampai 69, kelas yang ketiga 70 sampai 79. Maka di sini batas bawahnya yang kelas pertama ya 50, kelas atas kelas pertama ya 59. Itu namanya batas nyata. Ada tepi kelas. Tepi kelas merupakan batas kelas nyata. Kalau batas kelas itu batas merupakan batas semu. Sedangkan tepi kelas merupakan batas kelas nyata, yaitu batas kelas yang tidak memiliki tempat untuk angka-angka antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas, di mana nilai tepi kelas bawah itu dari nilai batas bawah dikurangi 0,5, maka tengah-tengah. Dan tepi kelas atas itu nilai batas atas ditambah 0,5 atau setengah. Kemudian ada titik tengah dengan simbol XI, yaitu angka atau nilai data yang terletak di tengah-tengah interval kelas. Titik tengah merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Menentukan nilai titik kelas itu setengah, yaitu batas kelas bawah ditambah ke batas kelas atas. Dijumlahkan dibagi dua ya. Ini pada indeks kelas I. Nah, ini kelas I, kelas yang pertama, kelas 2 menuju ke kolom. Ya, biasanya kelasnya terserah, biasanya cenderung ganjil. Kalau ganjil kenapa? Karena enak dalam bentuk nanti dalam posisi kuartil. Baik, kemudian interval kelas merupakan selang antara batas bawah dan batas atas. Jadi nilai antara misalkan tadi kelas pertama nilainya interval antara nilai tadi 50 sampai 59 itu namanya interval kelas. Panjang kelas itu simbolnya C, yaitu selisih antara dua tepi kelas atas atau selisih antara dua tepi kelas bawah, atau bisa dihitung dengan selisih antara dua nilai tengah. Jadi ada tiga cara menentukan panjang interval kelas. Biasanya mencari panjang kelas itu sama, Anda mau pilih kelas yang pertama untuk menghitung panjang kelas, hasilnya pun sama kalau Anda menghitung panjang kelas pada kelas yang lain. Kemudian frekuensi kelas dengan simbol FI, yaitu banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu. Jadi kalau ada kelas pertama, dari data itu nanti jumlah, yang antara nilai 50 sampai 50 itu jumlahnya sekian, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita contoh. Di sini ada tabel nilai statistik dari 100 orang. Kemudian ini saya buat interval kan saya maunya 50 dari 50 sampai 50 karena dari data sebarannya paling antara 50 sampai 100. Maka saya buat paling
kelas pertama 50 sampai 59. Kemudian kelas yang kedua otomatis ini 60, 69, kemudian 70, 80. Ini 79, ini ada kesalahan 79 ya, 79, ini 80, 89, 90, 99. Ini ada kesalahan ini 79. Ini Ibu ralat. Selanjutnya ini dari data yang ada, dari data yang ada baru dimasukkan, oh jumlahnya 16, yang ini 16, jumlahnya 100. Nah, dari distribusi fraksi tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Banyaknya kelas ada berapa? 5, ini jumlahnya 5 ya. Kemudian batas bawah kelas, batas bawahnya berarti bawahnya di sini 50, 60, 70, 80, 90 ini batasnya. Kemudian batas kelas atas 59, nah ini bukan 80 ya. 79, 89 dan 99. Kemudian ini tepi bawah kelas. Ya, jadi ini 50 kurang 0,5 ya 49,5, kemudian ini 59,5, 69,5, 79, masing-masing batas bawahnya dikurangi 0,5. Sedangkan nilai batas tepi batas atas, kelas batas atas ditambah 0,5, maka nilainya di sini 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Baik, ini tepi kelas atas, yang bawah tepi kelas bawah. Oke, kemudian untuk mencari nilai tengah, Anda bebas. Intinya tinggal mengurangi selisih antara tepi kelas bawah, antara tepi kelas atas, atau antara nilai tengah. Dua nilai tengah. Baik. Jadi gitu, dari situ kita lihat coba nilai. Ini panjang kelasnya kita hitung ya. Jadi sembilan kan saya ambil di sini kelas pertama. Kelas pertama itu selisih antara tepi kelas yang atas dan bawah. Berarti ini 49,9 dikurangi 59,5. Jadi tepi kelas bawah, selisih antara tepi kelas bawah atau selisih antara tepi kelas tepi atas. Berarti sini 69,5 dikurangi 69,5 dikurangi, ternyata itu 10 ya, kalau dihitung ini hasilnya 10. Masing-masing terserah saling bebas, hasilnya sama, ternyata hasilnya 10. Frekuensi kelas ini bisa dari data bisa dimasukkan. Nah, sekarang penyusunan tabel distribusi frekuensi, bagaimana menyusunnya? Harus mengikuti pedoman sebagai berikut. Langkah pertama kalau ada data, pertama data wajib diurutkan dari yang terkecil sampai nilai terbesar. Kedua, Anda harus mengetahui range nilai terbesar, nilai terbesar juga nilai terkecil. Kemudian Anda boleh menetapkan saya menurut insting aja, feeling. Mau menentukan nilainya banyaknya kelas. Banyak kelas tentu K, saya maunya 9. Berarti nanti secara logika panjang kelasnya akan ketahuan, yaitu R dibagi K. Kalau K-nya ditetapkan, tapi kalau Anda mau dari kira-kira, berarti nilai itu saya mau menghendaki intervalnya C-nya, panjang kelas 10, itu dengan kira-kira. Jadi, maka kelasnya pun bisa ketahuan. Kebalikannya, maka C sama dengan R dibagi K itu bebas. Sehingga banyaknya kelas ditentukan dengan cara memilih atau menetapkan banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan rumus Target. Kalau memang ragu Anda, takut nggak seimbang, boleh. ditetapkan dengan rumus Target. Itu rumus yang umum, yaitu nilai K sama dengan 1 bilangan ditambah 3,3 kali log N, logaritma N-nya itu jumlah data. Nah, nanti setelah dihitung, nanti K-nya ketahuan, ini biasanya bilangannya pecahan, nanti bisa dibulatkan. Nah, ketemu K-nya, terserah dibulatkan, otomatis nanti kan ketemu. Nih, K-nya ketemu ya, kalau K-nya ketemu, maka C-nya akan ketemu.
Kalau ini K-nya udah ketemu dari rumus target. Tapi yang langkah kedua ini, misalkan saya sudah Anda tetapkan dulu. Misal saya mengendaki interval K-nya 10, maka K-nya R dibagi C ditambah 1 ini untuk apa ya? Batas keamanan. Boleh. Jadi Anda boleh feeling saya menetapkan C-nya saya maunya 10 daftar intervalnya C-nya. Maka K-nya perhitungan maka harus tambah 1. Nah, setelah itu ini berdua saling berhubungan. Kalau Anda menetapkan K dengan rumus Targes ya boleh. Jadi ini nggak wajib ya dengan. Kemudian setelah itu ini kalau memang ini berhubungan dengan rumus Targes, K-nya udah ketahuan, kemudian Anda bisa menentukan panjang kelasnya. Nah, kemudian tentukan panjang kelas pertama. Jadi kelas pertama pasti ada yang nilai terkecil atau lebih kecil dari data yang enggak. Misalkan umur peserta KB itu yang pesertanya 16 tahun. Jadi Anda boleh membuat data itu 15 sampai 19. Jangan yang 16 persis. Boleh lebih kurang dari situ. Namanya interval. Yang jelas anggotanya itu masuk dalam interval kelas. Boleh yang terkecil atau lebih terkecil. Jadi membuat panjang kelasnya itu interval kelasnya itu boleh lebih kecil dari data yang ada. Kemudian setelah dibuat jumlah kelasnya, intervalnya, nanti baru dituliskan frekuensi kelas dalam bentuk sistem torus. Contoh ini ya, langsung contoh. Buatlah distribusi frekuensi dari nilai 40 mahasiswa yang mengikuti tes pengantar statistik sebagai berikut. Ini jumlahnya ada N-nya 40. Ternyata data alhamdulillah sudah diurutkan. Oke, maka langkah-langkahnya sudah. Langkah pertama sudah diurutkan. Yang kedua tinggal menentukan jangkauan atau ring. Nilai tertinggi di sini 82, nilai terendah 65, maka ringnya 17. Kemudian menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Targes K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 itu udah pasti ya, ini angka 3,3 itu pasti. Hasilnya ini 5,3 ditambah 1 boleh ditambahkan. Maka dibulatkan menjadi 6. Ditambah 1 ya. Jadi hasilnya 6, dibulatkan 6. Kemudian menentukan, ini rumus target enggak wajib ya. Kemudian menentukan, K-nya udah ketemu, Anda bisa menentukan panjang kelas, yaitu ring dibagi yang kita tetapkan tadi K-nya 6, maka ketemu 2,8 dibulatkan menjadi 3. Sehingga menentukan batas kelas pertama, di sini nilai terkecil 65 karena nilai yang bagus dan nilai cantik. Kalau misalkan nilai terkecil 66 ya kurang 67 kurang cantik, Anda lebih kecil lagi tetap 65 sampai jadi batas kelasnya 63 ya, jadi 65, 66, 67. Ini 3. Habis itu baru bawahnya kelas kedua 68, 69, 70, 3 ya. Kemudian intervalnya 3, 71, 72, 73 sampai 80, 81, 82. Kalau kita hitung, kita masukkan dari jumlah data nilai antara 65 sampai 67, kita hitung ternyata ada 3. Nilai antara 68 sampai 70, 68 sampai 70. Oke. Nah, ini ternyata banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian nilai 71 sampai 73 setelah kita hitung banyak ini 71 sampai 73 banyak, iya. Ternyata dihitung di sini 12 orang. Kemudian nilai antara 75 sampai 75 kita hitung 13 dan 70 nilai 77 sampai 79 4 dan nilai 80 sampai ada 2 orang di jumlah 40. Jadi semua sudah masuk di dalam, semua anggota masuk dalam distribusi frekuensi. Nah, ini kalau selanjutnya kalau mau mencari nilai tengahnya bagaimana? Nilai tengahnya ya 67 ditambah 65 dibagi 2 nanti di sini. Kemudian yang kelas yang kedua 70 ditambah 68 dibagi 2. Ini kelas ketiga nilai tengahnya yang mewakili kelas 73 ditambah terus dibagi 2 dan seterusnya ya. Yang terakhir ini kelas yang terakhir
nilai tengahnya 82 ditambah 80 dibagi 2. Nah, kalau menghitung tepi kelas bawah 65 kurang 0,5. 0,68 kurang 0,5. Kalau mau mencari panjang kelas, boleh Anda antara di sini. Jadi 64,5 ini kan dikurangi 67,5 dikurangi 6, 4,5 ini ketemu pasti nilainya 3. Nah, dari situ setelah dibuat nilai tengahnya, nanti selanjutnya akan bisa dihitung nilai pusatnya. Nilai pusat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini bisa dicari rata-rata hitungnya dengan rumus sendiri, modus, median, desil, persentil, kuartil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tabel ini dapat dibuat histogram, poligon, frekuensi, dan kurvanya. Sebelumnya saya definisikan histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Sedangkan poligon frekuensi merupakan grafik garis yang ditarik dari batas tepi bawah kelas terendah dihubung-hubungkan dengan titik tengah setiap kelasnya sampai ke tepi kelas atas yang tertinggi yang terakhir. Pada pembuatan histogram digunakan sumbu salib, sumbu datarnya itu interval kelas, misalkan sumbu X pertama itu nilai 60 sampai 69. Kemudian dilompati sedikit 1 cm misalkan. Kemudian baru 70 sampai 79. Kemudian kelas 3 itu mendatar 80 sampai 89 seterusnya. Kemudian yang ke atasnya sumbu datar itu interval kelasnya ya. Kemudian yang sumbu tegaknya frekuensi, misalkan dibuat interval pertama 10, 20, 30 sampai nilai yang tertinggi berapa itu nanti akan ketahuan. Nilai yang tertinggi 80 ya 80 gitu. Nilai yang tertinggi 10 ini ada 12 tergantung jumlah frekuensi ya. Ini dia oh ini berarti 10, 20, 30 sudah cukup ini. Sehingga bisa dibuat pada kelas pertama, oh pada saat 6, maka diagram batangnya bisa dibuat. Kelas kedua pada saat 13 dapat dibuat, diarsir. Kelas ketiga 13 oh dapat diarsir. Kelas 4 berdiarsir. Nah, setelah dibuat diagram batangan, maka nilai tepi bawah dibuat dengan nilai tengahnya di garis lurus dihubung-hubungkan sampai nilai tepi data yang terakhir. Itulah namanya poligon frekuensi. Baik, itu yang bisa Ibu berikan. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Insya Allah hari tugas minggu pertemuan kelima ini sudah saya sampaikan untuk membuat tabel distribusi frekuensi sekaligus tugas baru yaitu MITES. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.